Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini. Perkenalkan, nama saya Nur Laila. Saya adalah mahasiswa program studi informatika Universitas Teknologi Sumbawa. Jadi, pada video kali ini kita akan belajar terkait membangun model regresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, mahasiswa program studi informatika Universitas Teknologi Sumbawa. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membangun model regresi. Pengertian dan tipe model regresi. Oke, mari kita mulai dari definisi dasarnya. Apa itu regresi? Nah, jadi regresi adalah sebuah proses untuk memprediksi nilai kontinu atau numerik. Jadi, output yang kita cari bukan kategori, melainkan angka. Secara umum, tipe model regresi dibagi menjadi dua kategori besar berdasarkan jumlah variabelnya. Yang pertama adalah regresi sederhana, yaitu melibatkan satu variabel bebas, bisa berupa linear atau non-linear. Contoh sederhananya adalah memprediksi emisi CO2 berdasarkan ukuran mesin mobil atau engine size. Kemudian yang kedua adalah regresi variabel jama atau berganda, yang dimana dia adalah melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Contohnya memprediksi emisi CO2 dengan yang tidak hanya dari ukuran mesin, tapi juga jumlah silinder mobilnya. Kemudian, aplikasi dari regresi ini sangat luas di dunia nyata, mulai dari perakiraan, penjualan produk, analisis kepuasan, estimasi harga, dan pendapatan pekerjaan. Selanjutnya adalah konsep dasar dari regresi linear. Kita masuk ke pembahasan regresi linear sederhana. Analisis ini digunakan untuk mengukur hubungan statistik antara dua variabel. Dalam persamaan regresi, kita mengenal dua istilah penting. Yang pertama itu adalah variabel terikat atau dependent variabel Y, kemudian variabel yang nilainya ingin kita estimasi. Kemudian yang kedua itu adalah variabel bebas atau independent variabel X, yaitu variabel yang memberikan pengaruh. Sebelum kita membuat model, biasanya kita melakukan analisis korelasi untuk melihat seberapa kuat hubungan antar variabel. Langkah pertamanya adalah membuat diagram pencar atau scatter diagram. Jadi diagram ini membantu kita melihat pola hubungan visual, apakah hubungannya linear positif atau garis naik, kemudian apakah hubungannya negatif atau garis turun, atau bahkan kurva linear positif. Kemudian selanjutnya itu adalah analisis regresi linear. Bagaimana cara kerja regresi linear? Jadi, kita mencari garis lurus terbaik yang bisa mewakili persebaran data tersebut. Untuk kelebihan utama dari regresi linear sederhana adalah model ini mudah dipahami, mudah diinterpretasikan, dan tidak perlu tuning parameter yang rumit. Lalu bagaimana dengan regresi linear variabel jama? Model ini digunakan ketika faktor penentunya banyak. Contohnya, apakah kegelisahan, kehadiran dosen, dan jenis kelamin berpengaruh pada nilai ujian mahasiswa? Untuk mengukur seberapa bagus model kita bisa melihat errornya. Salah satunya menggunakan MSE atau Mean Square Set Error. Nah, untuk menentukan parameter terbaik atau theta, dalam model ini ada dua metode yang digunakan. Yang pertama itu ada Least Squares. Least Squares menggunakan operasi aljabar linear. Ini akurat, tapi memakan waktu lama jika datanya sangat besar, yaitu di atas 10.000 baris. Kemudian ada gradient descent. Ini adalah algoritma optimasi yang lebih cocok dan efisien untuk dataset yang sangat besar. Kemudian selanjutnya itu ada .
Kamu besar ini kan? Nanti, lim. Oke teman-teman, jadi selanjutnya kita akan lanjut untuk mengerjakan soal dari PPT yang tadi. Yang dimana PPT tadi itu perintahnya itu adalah buatlah model regresi linear sederhana menggunakan RapidMiner. Di sini saya menggunakan tools AI Studio, teman-teman bisa menggunakan aplikasi sejenisnya. Di sini saya sudah menyediakan sebuah dataset yang bernama data regresi jamak. Yang pertama adalah kita mendrop datasetnya ke sini. Setelah itu di bagian operators kita cari yang namanya set roles. Di sini saya sudah melakukannya. Nah, jadi di set role ini kita biarkan seperti ini. Lalu kita cari untuk linear regresinya karena ini kan non linear. Jadi kita menggunakan linear regresi. Teman-teman bisa cari di bagian operators. Kemudian di sini kita biarkan untuk feature selection-nya M5 prime, terus min tolerance 0,05 dan rate-nya 1.0e min 8. Untuk melihat hasilnya, teman-teman bisa menyambungkan garisnya ke arah res ini dan di run di bagian sini, maka akan muncul hasil seperti berikut, yang dimana atributnya itu ada nilai ujian, ada atribut, ada coefficient, kemudian std error, std coefficient sama tolerance, t-stan, p-value, dan kode. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada praktek kita kali ini. Teman-teman mungkin bisa mengujinya atau melakukan hal yang sama di rumah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.